Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya kelihatannya sehat-sehat ya semuanya. Alhamdulillah, dalam kita pertemuan kali ini kita masih bisa bertemu secara tatap muka, masih dalam pelajaran atau mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan mempelajari tentang masih sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, untuk kelancaran dan keberkahan pembelajaran kita awali dengan yang namanya pembacaan doa terlebih dahulu dan nanti dilanjutkan dengan pembacaan surat pendek yaitu surat Al-Anas. Oke, untuk kedisiplinan dalam berdoa dipimpin oleh seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal irtifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bi zainal abidina syaikhan wa murabba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, alhamdulillah pembacaan doa dan surat pendek ya dan soal surat pendek kita sudah laksanakan barusan. Untuk yang namanya mengawali pembelajaran tadi sudah dengan doa dan kita akan masuk ke yang namanya pembelajaran kita kali ini. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menyiapkan terlebih dahulu dari segi fisik sekalian. Silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Rapikan bajunya, turunnya, dan tempat duduknya disesuaikan agar yang namanya kalian bisa belajar dengan nyaman, tentram, dan nyaman ya. Oke, duduk semuanya. Di pertemuan kemarin
kita sudah membahas tentang yang namanya sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dengan submaterinya yaitu tentang yang namanya runtuhnya dinasti Umayyah dan proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Nah, materi yang kita akan pelajari sekarang pun masih materi pokoknya yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Tetapi submaterinya adalah tentang silsilah dinasti Abbasiyah dan yang namanya para khalifah besar dalam dinasti Abbasiyah. Ada pertanyaan yang muncul dalam diri Bapak, yaitu berapa jumlah khalifah di dinasti Abbasiyah? Pak, siapa yang bisa menjawab? Silahkan Bulkis. 37 khalifah. Ya, benar sekali, 37 khalifah. Jadi dinasti Abbasiyah berdiri selama kurang lebih 500 tahun namanya. Itu terdapat yang namanya 37 khalifah. Sebelum mengawali pembelajaran kita, Bapak akan menampilkan terlebih dahulu yang namanya tujuan, indikator yang kita atau yang kalian harus capai dalam pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Adapun indikator dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah bisa kalian lihat di sini ya. Besar dinasti Abbasiyah. Sebentar ya. Besar dinasti Nah, yang pertama masih dalam yang namanya bab 1 Daulah Abbasiyah. yang pertama. Kompetensi dasarnya masih yang namanya menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, kemudian indikatornya sudah berbeda ya dari materi kemarin, yaitu tentang kalian harus bisa menjelaskan silsilah dinasti Abbasiyah dan para khalifah besar dinasti Abbasiyah. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kita harus capai saat ini, kalian nanti setelah berdiskusi, menggali informasi sebanyak-banyaknya, nanti kalian akan bisa menjelaskan silsilah dinasti Abbasiyah dan para khalifah besar dalam dinasti Abbasiyah. Ya. Itu Bapak sampaikan yang namanya tujuan pembelajaran, terus lagi yang namanya indikator pembelajaran yang kalian harus capai semua. Adapun penilaian yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran hari ini adalah seperti kemarin sebenarnya, tetapi ada perubahan sedikit. Yang pertama dari sisi aspek sosial dan aspek spiritual, Bapak akan masih menggunakan lembar pengamatan atau observasi. Kemudian dari sisi pengetahuan, Bapak akan menggunakan dua, yaitu sisi yang namanya tes tertulis, yaitu pilihan ganda yang Bapak sudah bagikan kepada kalian semuanya. Yang kedua adalah yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nanti Bapak akan bagikan kepada kalian semua. Ya, anak-anak semua, materi tentang yang namanya silsilah dinasti Abbasiyah dan para khalifah besar dinasti Abbasiyah, insya Allah Bapak masih akan menggunakan metode atau model pembelajaran discovery learning seperti kemarin, yaitu dengan yang namanya berdiskusi, terus lagi nanti kalian membaca teks, terus lagi menggali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian nanti ada sesi tanya jawab juga ya. Nah anak-anak, sebelum yang namanya
masuk ke materi inti kita, siapkan fokus kalian untuk yang namanya pembelajaran kita kali ini, supaya kalian fokus terhadap pembelajaran kita kali ini. Dan tentunya pembelajaran kita di awal tercipta dengan pembelajaran yang nyaman, terus lagi yang namanya aktif, dan yang namanya disebutnya Pak Ikam Gembrot ya. Pak Ikam Gembrot itu apa? Pembelajaran yang aktif, terus lagi kemudian itu kreatif, terus lagi menyenangkan, dan nanti ada yang namanya istilah yang intinya adalah menyenangkan. Ya anak-anak, materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu kalian yang pertama sekarang mengamati dan menelaah dan melihat bagaimana tayangan video yang akan Bapak perlihatkan kepada kalian. Tetapi nanti yang namanya di dalam diskusi kalian harus menelaah, menggali informasi dari video pembelajaran yang Bapak akan perlihatkan sekarang. Ya, Bapak akan perlihatkan sekarang yang namanya videonya, video pembelajarannya. Besar dinasti Abbasiyah. Lanjut saja. Yang pertama, poin yang pertama adalah silsilah dinasti Abbasiyah. Nah, silsilah dinasti Abbasiyah ini berhubungan juga dengan yang namanya penamaan daulah atau dinasti ini dengan nama Abbasiyah. Kenapa seperti itu atau kenapa dinamai dengan Abbasiyah? Karena ini pendiri dari yang namanya dinasti Abbasiyah, yaitu tokoh pertamanya yaitu Abdullah atau Abu Abbas As-Saffah. Ini merupakan keturunan dari yang namanya Abbas bin Abdul Thalib, yang mana Abbas ini adalah saudara laki-laki yang namanya ayah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi tak heran bila mana yang namanya dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah di pertemuan kemarin, Abbasiyah ini mempropaganda bahwa mereka ini adalah yang paling berhak untuk kekuasaan karena berasal dari garis keturunan yang namanya Nabi Muhammad SAW, dalam artian sedarah dengan Nabi Muhammad SAW. Yaitu titik temunya adalah di sini, yaitu di Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Nah, kita lihat lagi sebelum ini, yaitu ini Abdullah Abu Abbas As-Saffah. Abu As-Saffah ini adalah putra dari Muhammad. Muhammad ini putra dari Ali putra dari Abdullah, lalu Abdullah putra dari Abbas, yang mana dinamakanlah yang namanya Abbasiyah. Sudah tidak heran kalau yang menjadi negara Arab di Jazirah Arab itu sering mereka menamai sesuatu itu dengan yang namanya kakeknya, buyutnya, atau keturunan dari atasnya. Ya, tidak menamakan ininya gitu ya, namanya diri sendiri. Nah, ini dari sekilas tentang yang namanya silsilah daulah Abbasiyah. Dan intinya adalah Abbasiyah ini kenapa dinamai dengan Bani Abbasiyah? Karena kakeknya bernama Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana ini sudah ya, ada Sayyidina Abdullah, ada Abdullah, Abu Thalib, Abu Jahal, Ja'far, Hamzah. Ini merupakan paman-paman Nabi semua. Abbas bin Abdul Muttalib ini paman Nabi Muhammad SAW, masih kecil.
menganalisis yang namanya silsilah dari Abbasiyah itu. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu para khalifah Bani Abbasiyah. Para khalifah Bani Abbasiyah ini terdiri dari 37 berlangsung selama kurang lebih 508 tahun kurang lebih, atau sekitar 5 abad lamanya. Yang pertama tentunya pendiri dari dinasti Abbasiyah, yaitu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, atau lebih dikenal dengan Abu Abbas As-Saffah, dilanjutkan oleh saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur, terus sampai yang namanya nomor 10 yaitu Ja'far Al-Mutawakkil, terus sampai yang namanya nomor 20 Abbas Al-Qad, kemudian nomor 13 Abu Ja'far Al-Rashid, dan terakhir yaitu khalifah ketiga Hijriahnya yaitu Abdullah Al-Mu'tasim. Dari ke-37 Bani Abbasiyah ini, para ahli sejarah merangkum atau merinci kembali dari ke-37 khalifah ini menjadi para khalifah besar dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Maksud para khalifah besar ini adalah para khalifah yang andilnya yang dalam pemerintahannya itu dinilai sebagai pemerintahan yang paling sukses di antara 37 khalifah tersebut, yang mana memajukan dari bidang yang namanya bidang pengetahuan, ekonomi, administrasi, ya sesuai yang namanya. Ya, anak-anak, alhamdulillah barusan kalian sudah menonton yang namanya video pembelajaran tentang silsilah dinasti Abbasiyah dan yang namanya para khalifah besar dinasti Abbasiyah. Sebelum masuk kegiatan selanjutnya, Bapak akan terlebih dahulu mengecek hadirannya. Semuanya hadir? Hadir. Semuanya ya, alhamdulillah. Dari minggu kemarin kalian semua hadir dan sekarang juga lengkap hadir. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu dengan cara yang namanya diskusi. Bapak kemarin sudah membagi kelompok, tapi kelompoknya tentunya berbeda dari kelompok sebelumnya. Ya. Kelompok yang kemarin Bapak sudah bagi kepada kalian itu berbeda dari sebelumnya. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Ya, duduk senyaman mungkin. Kelompoknya. Ya, silahkan kalian berdiskusi dan menggali informasi dari tayangan video yang tadi sudah Bapak tayangkan, dan kalian bisa yang namanya menyimpulkan apa yang menjadi simpulan dari tayangan video tersebut. Dan nanti di akhir sebelum kalian sesudah berdiskusi, kalian harus membaca teks yang ada di buku yang namanya sudah ada di meja kalian masing-masing. Silakan untuk kalian berdiskusi. Ya, dan informasi sebanyak-banyaknya dari tayangan video, tulisan buku teks yang sudah ada di hadapan kalian masing-masing.
gali informasi sebanyak-banyaknya ya. Dari tadi tayangan video, terus lagi buku teks yang ada di hadapan kalian, itu boleh kalian gali informasi sebanyak-banyaknya dari kedua hal tersebut. Waktunya 5 menit lagi ya untuk kalian berdiskusi dan membaca teks. Ya, waktu diskusi sudah selesai. Nah, kembali lagi perhatiannya ke fokus kembali. Ya. Sebelum menginjak ke kegiatan selanjutnya, supaya kita yang namanya refresh atau penyegaran dalam pembelajaran kita kali ini, ya, Bapak akan melakukan seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu ice breaking, ya, penyegaran. Ya. Untuk penyegaran kita kali ini yaitu dengan cara tepuk semangat. Ya. Semuanya sudah tahu tepuk semangat? Sudah. Coba kita yang namanya satu kali terlebih dahulu, yaitu tentang dengan tepuk semangat. Coba semuanya sama-sama tepuk semangat. Sekarang coba Bapak akan yang namanya tepuk semangat ini per kelompok ya, dimulai dari kelompok ini. Silakan 1, 2, 3. Tepuk semangat. Awali dulu atau? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Selanjutnya, kelompok ini 1, 2, 3, tepuk semangat. Iya, kelompok ini 1, 2, 3, tepuk semangat. Harus semangat ya. Ya, ini kelompok ini 1, 2, 3, tepuk semangat. Iya, tuh. Sekarang kita sekali lagi semuanya. Kita sekarang semuanya. Ya, tepuk semangat. Lumayan lah, agak segar ya penyegaran buat kalian semua. Nah, sekarang kita menginjak ke kegiatan selanjutnya, yaitu presentasi. Yang mana presentasi ini oleh satu kelompoknya harus berbeda dari pertemuan sebelumnya. Jangan yang itu saja. Siapa yang akan presentasi? Ya, silakan lukis. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Di tempat. Ya. Berdiri kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya bisa menanggapi nanti dan memberikan pendapat atau memberikan pertanyaan. Silakan. Jadi simpulannya adalah silsilah dinasti Abbasiyah secara singkatnya merupakan satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Ali yang merupakan putra dari Abbas bin Abdul Muthalib. Sedangkan Nabi Muhammad putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi titik temu secara garis keturunannya adalah di Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah berdiri dan berkembang secara kurang lebih 500 tahun
lamanya dan dipimpin oleh 37 khalifah. Dari 37 khalifah tersebut, para ahli sejarah memisahkan 5 khalifah yang menjadi khalifah besar atau khalifah yang paling sukses pada masa dinasti Abbasiyah tersebut. Kelima khalifah tersebut ialah 1. Abu Abbas As-Saffah, 2. Abu Ja'far Al-Mansur, 3. Harun Ar-Rasyid, 4. Abdullah Al-Ma'mun, 5. Abu Ishaq Al-Mu'tasim. Sudah? Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat yang presentasi. Alhamdulillah, presentasi sudah dilaksanakan oleh kelompok Bilqis ya. Sekarang waktunya kita nanti memberikan pendapat atau boleh memberikan pertanyaan yang mana jawaban atau tanggapan dari kelompok yang bertanya atau menanggapi itu boleh dijawab, boleh ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Jadi bukan hanya oleh yang kelompok yang presentasi. Ya, boleh, silakan yang akan menanggapi atau memberikan pertanyaan siapa? Ya, boleh silakan. Kenapa dinasti Abbasiyah dinamai dengan Abbasiyah? Kenapa? Dinasti Abbasiyah dinamai dengan Abbasiyah. Kenapa dinasti Abbasiyah dinamakan dengan nama dinasti Abbasiyah? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Boleh dari kelompok yang presentasi. Para pendiri dan para khalifah dinasti Abbasiyah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Iya, benar sekali. Kenapa dinamakan Abbasiyah? Karena para pendiri dan para khalifah dinasti Abbasiyah ini keturunan dari kakeknya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib itu kalau secara silsilah keturunan itu merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya boleh. Siapa? Boleh, Natasha. Siapakah khalifah yang membawa dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan umat Islam atau masa The Golden Age? Siapakah khalifah yang merupakan pembawa dinasti Abbasiyah ke masa puncak kejayaan atau Golden Age? Siapa yang akan menjawab? Ya, boleh silakan Mas. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid, benar sekali. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu merupakan khalifah yang paling sukses di antara para khalifah dinasti Abbasiyah. Kesuksesannya itu membawa dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan sehingga masa itu dikenal dengan istilah The Golden Age atau masa keemasan. Yang dalam artian seluruh aspek kehidupan yang menyangkut manusia itu dikuasai oleh umat Islam. Bahkan karya-karya ilmuwan, ulama yang diciptakan pada masa Harun Ar-Rasyid atau dinasti Abbasiyah ini masih bisa terasa dipakai sampai sekarang atau dimanfaatkan oleh kita semua. Ya, lanjut lagi, siapa lagi yang akan menanggapi atau bertanya? Silakan. Siapakah khalifah yang membangun kota Baghdad? Siapakah khalifah yang membangun kota Baghdad? Siapa yang akan menjawab? Oke, boleh. Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur, ya, beliaulah yang membangun kota Baghdad kurang lebih selama 3 tahun, melibatkan hampir 100.000 pekerja untuk membangun kota Baghdad. Dan beliau juga membangun yang namanya istana, disebutnya dengan Madinatul Islam, yang kemudian dikenal dengan kota Baghdad. Ya, Baghdad dulu adalah pusat ilmu pengetahuan dan pusat peradaban Islam, sehingga mencapai yang namanya puncaknya tadi, yaitu ketika Harun Ar-Rasyid. Selanjutnya siapa lagi yang akan bertanya? Oke, silakan. Siapakah yang menganut paham Mu'tazilah? Siapakah yang menganut paham Mu'tazilah di khalifah dinasti Abbasiyah? Siapakah yang menjawab? Abdullah Al-Ma'mun. Ya, Abdullah Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun ini adalah putra dari Harun Ar-Rasyid. Sebenarnya melanjutkan estafet bapaknya, ya, ayahnya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Tetapi beliau lebih cenderung yang namanya pemikirannya, akidahnya kepada paham Mu'tazilah. Ya, paham rasionalis lah kalau dalam istilah yang namanya para ahli sejarah itu. Tetapi sebenarnya
Dengan paham Mu'tazilah ini, Abdullah Al-Ma'mun semakin membuka lebar yang namanya ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Abbasiyah, sehingga yang namanya lebih maju lagi yang namanya ilmu pengetahuan pada zaman Abdullah Al-Ma'mun ini. Ya, alhamdulillah, yang namanya presentasi, terus tanya jawab, terus lagi yang namanya tadi saling menanggapi antara kelompok sudah selesai dilaksanakan. Boleh kalian duduknya kembali lagi ke tempat semula. Ya, alhamdulillah. Dari awal sampai akhir pembelajaran kita hampir akan berakhir. Tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita harus menyimpulkan materinya bersama-sama. Sebelum menyimpulkan materinya bersama-sama, Bapak akan memberikan satu pertanyaan, yaitu bahwa silsilah dinasti Abbasiyah secara keturunan itu merupakan berasal dari keluarga Bani Hashim, ya. Jadi satu turunan dengan Nabi Muhammad SAW. Di manakah titik temu hubungan darah antara dinasti Abbasiyah dengan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang bisa jawab? Boleh yang aja. Abdul Muttalib bin Yaitu Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi kakeknya Nabi Muhammad SAW itulah yang merupakan titik temu hubungan darah antara dinasti Abbasiyah dan Nabi Muhammad SAW. Kita yang namanya sama-sama menyimpulkan dari pembelajaran kali ini, khususnya materinya, yang pertama adalah bahwa dari silsilah dinasti Abbasiyah merupakan satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana keturunan dinasti Abbasiyah ini adalah dulunya adalah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana Abbas bin Abdul Muttalib itu adalah paman Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan paman berarti saudara ayahnya. Ayahnya itu yaitu siapa? Nabi Muhammad itu Abdullah. Abdullah mempunyai saudara seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Hamzah, Ja'far, dan ada juga yang namanya yang bernama Abbas. Nah, Abbas inilah yang kemudian menjadi nama di dalam kenamaan dinasti Abbasiyah. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib berdiri selama kurang lebih 500 tahun namanya, dan terdiri dari 37 khalifah selama 500 tahun namanya. Ya. Dan para khalifah besar dari dinasti Abbasiyah dari ke-37 itu, yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah, yang kedua adalah yaitu yang namanya Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga adalah Harun Ar-Rasyid, yang ketiga adalah Abdullah Al-Ma'mun, yang keempat adalah Abu Ishaq Al-Mu'tasim. Ya. Itulah sebulan materi atau refleksi yang kita sudah simpulkan barusan. Menginjak yang namanya kegiatan selanjutnya, yaitu penugasan. Ya. Bapak sudah membagikan kepada kalian yang namanya lembar soal dan LKPD. Silahkan kalian buka. Oke, buka. Silahkan untuk kalian kerjakan dengan baik. Dikasih waktu hanya 5 menit. Silahkan untuk dikerjakan. Boleh. LKPD-nya dan lembar soalnya ya. Sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, boleh kalian yang namanya mengumpulkannya tugas yang Bapak sudah berikan tadi. Ya, alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan pembelajaran kita kali ini. Tetapi Bapak ingatkan di pertemuan berikutnya
kita masih akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dengan pokok bahasan atau submaterinya yaitu tentang Abu Ja'far al-Mansur, biografi Abu Ja'far al-Mansur dan kebijakan Abu Ja'far al-Mansur. Yang mana Abu Ja'far al-Mansur itu tadi kan sudah dibahas, yaitu termasuk salah satu khalifah besar dalam dinasti Abbasiyah. Minggu depan kita akan membahasnya. Kalau bisa kalian sebelum yang namanya materi pertemuan selanjutnya, kalian boleh membaca buku terkait dengan materi yaitu tentang biografi Abu Ja'far al-Mansur dan kebijakannya. Ya, alhamdulillah. Dari pertemuan yang pembelajaran kita kali ini, semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan akhir kata dengan mengucap semuanya alhamdulillah. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai, kita laksanakan. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Yaudah, sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, udah beres. Tepuk tangan semuanya.